teman-teman, selamat datang di podcast Seven Talks. Ruang ngobrol santai tapi tetap berbobot yang membahas isu-isu pendidikan yang kadang kita nggak sadari tapi itu sangat berpengaruh kepada kehidupan kita. Nah, betul banget nih. Jadi di episode kali ini kita bakal membahas teori behavioristik yang sebenarnya paling sering kita temui di SD sampai kuliah. Nah, tapi mungkin baru sekarang nih kita bisa membahasnya secara sadar. Yes, kita bakal bahas teori behavioristik. Nah, kalau kita dengar tentang teori behavioristik mungkin langsung kepikiran kayak misal hadiah, terus hukuman, ataupun nilai ranking gitu. Nah, dan juga kita kenal nih dengan tokoh-tokohnya seperti Ivan Pavlov dengan eksperimen adilnya, lalu B.F. Skinner dengan content reinforcement-nya, dan George Lanson dengan dia percaya kalau perilaku kita ini bisa diubah lewat lingkungan. Oke, tapi pertanyaannya, apakah teori behavioristik ini masih relevan di kehidupan kita sekarang, apalagi kita sudah mahasiswa? Nah, makanya hari ini kita nggak cuma berdua nih, melainkan kita sudah bersama tiga narasumber kece yang ada di event kita. Boleh perkenalan dulu ya? Halo, bertemu saya Bayu Saputra, narasumber jauh dari Serkong. Halo guys, aku Ingrid Natasha, jauh juga dari Bekasi Utara. Halo guys, saya Chelsea Runodani dan saya juga dari Bekasi. Jauh-jauh ya teman-teman. Nah, kalau kakakmu sendiri siapa namanya? Oke, nama aku Intan, gak jauh-jauh dari Jakarta Timur. Nah, kalau aku Safiran Putri dari Jakarta Selatan. Nah, sebelumnya kita mau tanya-tanya dulu nih kabar-kabar dari tiga narasumber kece kita ini. Dari kabarnya Alhamdulillah, kalau hari ini saya baik banget gitu ya, karena semalam tidur pulas, tadi baru bangun jam 8. Oke, jadi seger banget ya kak? Seger banget, Bangun siang, sudah podcast. Iya. Sampai sendiri gimana kak kabarnya? Puji Tuhan, aku baik walaupun sekarang lagi banyak kesibukan, lagi puyeng-puyengnya, tapi aku terus semangat untuk menjawab pertanyaan kalian tadi. Nah, kalau untuk Kak Chelsea sendiri gimana nih? Aku sangat baik sekali, tapi sedikit lagi pusing banget ya, lagi hari-hari kita lagi buka, jadi saya banyak pikiran banget nih tentang tugas-tugas terkait guys. Oke, baik, karena udah perkenalan nih, langsung aja kita bahas ya. Kalau misal kita ngomongin teori behavioristik nih, intinya kan teori ini fokusnya itu ke perilaku yang bisa diamati, terus juga hasil dari hubungan antara stimulus serta responnya gitu. Nah, menurut kalian pribadi nih, kalau dijelasin pakai bahasa sehari-hari, teori behavioristik itu apa sih? Oke, aku dulu kali ya. Menurut aku tuh teori ini benar yang kalian bilang tadi, ini tuh berhubungan tentang stimulus dan respon. Jadi perilaku manusia ini menurut aku terbentuk hasil dari bagaimana seseorang memberikan kita stimulus dan bagaimana kita merespon stimulus tersebut. Nah, betul tuh, teori behavioristik itu dibentuk lewat kebiasaan kita dari perilaku yang kita sehari-hari terus jadi menjadi kebiasaan. Ya betul, misal kita contoh di kelas gitu ya, kalau misal guru nih, kalau kita berhasil ngerjain ujiannya terus nilainya 100, terus secara tidak langsung guru itu ngasih kita kayak reward, kayak hadiah gitu. Nah itu kan stimulusnya gitu. Terus kedepannya kita bakal, kita udah dapet nih reward atau hasilnya, berarti kedepannya harus lebih baik lagi, harus dapat 100 lagi. Nah itu respon kita gitu. Tapi sebaliknya, kalau misalnya nilai kita jelek terus dikasih hukuman atau secara produktif kayak punishment gitu, maka kayak dari kitanya kayak udah berarti kedepannya kita nggak boleh jelek lagi. Itu salah satu dari responnya. Jadi kayak gitu. Oke, nah tadi juga kita sempat singgung nih beberapa tokoh-tokoh mengenai teori ini. Nah, menurut kalian ini dari tokoh-tokoh tersebut, konsep mana yang sebenarnya paling sering dipakai dan berdampak nih di dunia pendidikan hingga sampai sekarang? Kalau menurut saya dari Skinner yang terkait dengan over conditioning itu salah satu teori yang sampai sekarang pakai gitu, apalagi di era pendidikan sekarang. Kenapa? Karena ya seperti yang saya kasih contoh tadi, itu salah satu contoh dari teori over conditioning gitu dari Skinner ya. Oke, kalau menurut dari aku sih, kita bagus, tapi yang Watson itu juga nggak kalah berdampaknya untuk dunia pendidikan. Jadi itu si Watson ini bilang kalau perilaku manusia juga terbentuk dari lingkungannya. Jadi nggak cuma dari stimulusnya doang, tapi lingkungan juga itu berpengaruh banget terhadap perilaku kita sendiri.
Nah, berikutnya ada juga teori dari tokoh Ivan Pavlov. Jadi konsep yang dari Ivan Pavlov ini kayak classical conditioning ya, itu kayak salah satu yang paling berpengaruh banget dalam terasa dampaknya dalam dunia pendidikan gitu. Oke, bagus banget ya jawabannya. Nah, terus kalau kita tarik nih ke misal suasana kelas, baik misal di sekolah ataupun di kampus gitu. Menurut kalian ya, teori behavioristik itu biasanya muncul dalam bentuk apa gitu? Misalnya kayak misal peran guru ataupun respon. Seperti itulah apa yang diharapkan dari siswa atau mahasiswanya. Ya, mungkin kalau dari pelakunya ya bisa aja sebagai pemberi stimulus gitu. Jadi kayak ngontrol proses belajarnya. Kalau untuk stimulusnya mungkin kayak dari tugas-tugasnya, terus kuis-kuisnya atau aturan kelasnya gitu. Kalau dari sisi positifnya nih, menurut kalian apa sih kode utama dari teori behavioristik ini sampai teori ini tuh masih sering dipakai di kehidupan sekarang? Jadi kelebihan dari ini menurut aku sendiri ya, ini tuh membuat kita lebih disiplin sih, karena kita tahu nih apa yang belum mau, terus belum harapkan pada kita. Jadi kita juga pengen berkembang. Nah, oke, betul tadi kita jadi bisa lebih disiplin ya. Tapi setiap teori kan pasti nggak ada yang sempurna ya. Nah, menurut kalian ini kekurangan apa sih yang kalau kita nggak sadari justru sebenarnya bisa berdampak buruk nih bagi pembelajaran? Ya, kalau menurut saya sih, dari teori behavioristik ini, kekurangan atau hal buruk dari teori ini dibandingkan teori Freud. Teori Freud itu kan berbicara terkait bahwa suatu kondisi diri kita bisa dipengaruhi oleh masa lalu, tapi di teori behavioristik ini kondisi atau posisi kita ini dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Di teori behavioristik ini yang buruknya itu, misal kalau kita dapat ujian gitu, tapi sebenarnya ujian itu nggak baik. Maksudnya ujian itu kayak sarkas atau bohongan, kan banyak menjadi GPT gitu. Oh, kamu bagus banget nih jawabannya, oh kamu pintar banget pertanyaannya, padahal yang kamu menjadi GPT ya dia cuma merespon biar kita tenang aja gitu. Jadi nggak baik untuk pertumbuhan kita, karena ya kita kamu Ya, jadi kadang tuh gara-gara teori behavior ini kita tuh jadi melewatkan proses berpikir itu sendiri sih. Jadi kayak yang penting hasilnya bagus gitu kan. Tapi kayak proses ini kayak kurang diri ya. Oke, baik. Kalau ngomong tentang kita nih sebagai mahasiswa dan sebagai kehidupan sehari-hari kita sebagai mahasiswa di kampus gitu ya, contoh penerapan dari teori behavioristik ini apa sih yang paling sering kalian temuin? Bahkan mungkin tanpa kalian sadari. Kalau dalam dunia perkuliahan ya, contohnya mungkin dosen ngasih nilai untuk yang aktif di kelas. Nah, itu kan memicu kita untuk lebih semangat ya. Jadi dalam bertanya, jadi kayak, oh, kan kalau misalnya gue bertanya, gue ada nilai plus nih. Ini bisa membantu gue dalam nilai-nilai UAS, bantu nilai TS yang misalnya sebelumnya anjlok. Jadi kayak, oke, gue bisa deh, gue bantai lewat pertanyaan ini. Gitu. secara tidak langsung nanti di malamnya juga kita bakal belajar terkait materi itu yang bakal dipelajari besok gitu. Ya, benar banget. Kadang tuh mahasiswa tuh kalau presentasi pastinya mikirin buat apa. Jadi mereka menyiapkan kayak kuis. Terus kita sebagai yang melihat mereka presentasi, kita akan mendapat hadiah gitu kalau kita menjawab kuis mereka. Itu menjadi apa ya, kayak seluruh respon kita untuk gimana cara dapetnya gitu. Tadi kan dengan teori behavioristik ini kita jadi tergugah ya semangatnya. Tapi kalau teori behavioristik ini tuh diterapkan terlalu berlebihan, menurut kalian risikonya apa sih yang bisa berdampak buruk banget itu bagi pembelajaran atau pendidikan? Mungkin kalau terus dikasih punishment yang kayak hard reward terus pastinya akan tergantung kan gitu, bergantung sama kayak ada reward nih, kita akan belajar ya gitu. Ya, jadi kayak pengalaman aku di kelas aja ya, gara-gara ada nilai plus, ada reward, ada ini, jadi kayak ya udah asal aja sih bikin pertanyaan yang mungkin nanya gitu kan, jadi tapi hak nanya tuh kurang dapat gitu loh. Menurut kalian, dari teori behavioristik ini tuh perlu nggak sih dikombinasikan dengan teori-teori lain? Perlu sih, karena kayak nggak mungkin kan kita pakai teori satu itu doang. Kita juga perlu nggak sih kayak teori kognitif, itu gimana cara kita berpikirnya, terus kayak bagaimana cara kita merespon sama manusia. Jadi nggak cuma perilaku-perilakunya dong yang kita respon, tapi bagaimana rasa kemanusiaan itu berubah, dan itu penting sih menurut aku. Nah, oke, sebagai penutup nih dari sesi diskusi kita kali ini, boleh dong share sedikit kebiasaan dari diri kalian nih yang dipengaruhi oleh teori behavioristik. Coba mulai dari bayi dulu. Mungkin kebiasaan dari teori behavioristik terus berpengaruh ke kehidupan saya pribadi gitu. Mungkin dari proses belajar gitu. Sama yang tadi dibilang bahwa saya itu kalau mau bertanya itu ya kalau ada poinnya aja gitu. Tapi kalau nggak ada poinnya dia kayak malas belajar gitu. Sama kayak belajar gitu. Kalau misalkan saya belajar ya harus ada nilai plusnya. Kali ini apa sih kita belajar kayak ginian gitu, buat apaan gitu. Tapi kalau ada hasilnya gitu kayak langsung kalau nanti besok belajar terus kalau sekarang malamnya belajar terus besok kita bisa jawab dari pertanyaan dosen-dosen ya kita dapat poin. Nah, secara nggak langsung kayak ya kita bakal terusan belajar terus ya oke. Kalau menurut aja sih, jadi semua itu harus punya keseimbangannya sendiri ya. Jadi jangan mau mengejar sesuatu akhirnya kita semangat, tapi kalau nggak mengejar sesuatu kita nggak semangat gitu sih. Benar banget kayak tim ujian ya. Cuma pasti bakal kita lihat gitu kayak kita dapat ujian nih, jadi kita kayak merasa dihargai gitu.
Oke, dari obrolan kita kali ini kelihatan banget ya kalau misal teori behavioristik ini itu dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari, apalagi kita sebagai mahasiswa gitu. Ya benar banget, mulai dari cara kita belajar, cara kita merespon terhadap pembelajaran itu, dan juga untuk mendapatkan nilai, sampai bagaimana kita nih bisa termotivasi karena sebuah reward atau sebuah punishment agar nilai kita tuh tidak menurun. Oke, mungkin karena udah di sesi akhir gitu ya. Semoga dari pembahasan kita kali ini dapat menjadikan kita jadi lebih sadar gitu bahwa teori-teori ini ataupun materi-materi itu gak cuma belajar di kelas aja, tetapi mengalir gitu di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih ya pada Bayu, Ingrid, dan juga Chelsea atas sharing-sharing pengalamannya nih. Itu membuat kita jadi lebih Inspirasi gitu ya. betul. Sama-sama, semoga ilmu yang kita berikan bermanfaat. Nah, sekian dari kami. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di obrolan-obrolan kita selanjutnya. Yes.